instruksinya adalah Bapak dan Ibu itu diharuskan membuat RPP sesuai dengan instruksi. Jadi tadi juga sudah disampaikan ya di petunjuk teknis, Bapak dan Ibu juga sudah menerima emailnya dan juga tadi di pop up di depan ada petunjuk teknisnya juga ya yang bisa diunduh bahwa Bapak dan Ibu diharuskan itu membuat RPP 10 menit ya, RPP 10 menit untuk simulasi mengajar. Kemudian RPP-nya diunggah dan nanti, nah sebetulnya kan di sini ada konfirmasi waktu pelaksanaan. Nah, tapi secara sistem ya waktu pelaksanaan ini nanti akan auto konfirmasi. Jadi setelah Bapak dan Ibu unggah RPP, kalau misalkan sekarang kan tanggal 6, Bapak dan Ibu unggah RPP, nah maka nanti konfirmasi jadwalnya ini akan otomatis. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu repot-repot lagi melakukan konfirmasi jadwal pelaksanaan. Itu sudah given by system. Yang tadi saya sampaikan di awal, di set oleh panitia, Bapak dan Ibu itu given by system, maka harus siap-siap melaksanakan simulasi mengajar dan wawancara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, sesuai waktu yang telah dikonfirmasikan, Bapak dan Ibu nanti melakukan simulasi mengajar dan wawancara sesuai dengan jam dan tanggal yang telah ditetapkan. Kemudian di bawah di sini Bapak dan Ibu ada bagian ya untuk membuat RPP. Tata caranya Bapak dan Ibu bisa klik di sini. Tata cara membuat RPP, ada panduannya ya. Kalau saya klik misalkan seperti ini. Nah, ini ada panduannya Bapak dan Ibu cara membuat RPP. Jadi untuk membuat RPP ini sebetulnya Bapak dan Ibu nanti akan dialihkan ke laman baru, yaitu ke laman guru berbagi ya, ada di sini. Nanti otomatis begitu Bapak dan Ibu klik buat RPP di sini ya, klik buat RPP, maka akan langsung ke halaman guru berbagi seperti ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal klik tambah RPP. Caranya Bapak dan Ibu ya, di tengah-tengah di sini ada tombol buat RPP. Kemudian kalau misalkan sudah punya, maka tinggal klik sudah punya RPP. Saya contohkan, misalkan saya belum memiliki RPP sama sekali. Saya klik di sini ya, buat RPP. Nah, maka akan terbuka laman baru seperti ini. Ini ditunggu saja. Nah, otomatis di sini Bapak dan Ibu nanti akan ada tombol tambah RPP. Nah, ini kan ada contoh, ini contoh satu RPP baru ya, satu RPP yang sudah ada, tapi ini hanya contoh. Kalau misalkan belum ada, di sini ada klik tambah RPP. Nah, ini sesuai juga dengan panduan, ya sama ada di sini, ada di panduannya, klik tambah RPP, di sini kosong, artinya belum ada. Nah, ini tinggal diklik saja tambah RPP seperti ini, kemudian ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ini di checklist ya, dibaca dan di checklist. Kemudian tinggal saya paham dan setuju. Ini dibaca ketentuannya, ini terkait plagiarisme ya, ketentuan plagiarisme. Jadi dilarang untuk melakukan plagiarisme dari membuat RPP tersebut. Nah, ini tinggal saya klik paham dan setujui, maka nanti silahkan Bapak dan Ibu mengunggah RPP ya, mengunggah RPP di sistem ini. Cara mengunggahnya ini sama ya, kalau misalkan ada gambarnya silahkan diunggah. Artinya ini gambar ilustrasi, kemudian judul RPP-nya apa, diisikan ya judul RPP-nya. Jenis RPP-nya ini daring, luring, atau kombinasi, jadi diperbolehkan ya, RPP daring juga boleh, RPP luring boleh, kombinasi juga silahkan. Kemudian deskripsinya ini tinggal diisikan saja, deskripsi singkat terkait RPP. Kemudian ini untuk jenjang apa, tingkat berapa, mata pelajarannya apa. Ya, nanti tinggal dipilih saja. Terus kemudian di sini tag-nya, ini tag ini boleh dikosongkan ya. Ini opsional. Jadi kategorinya lah istilahnya, ini kategori apa. Kemudian di sini ada lampiran berkas. Nah, lampiran berkas inilah berkas untuk RPP. Nah, jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, membuat RPP ini bukan berarti Bapak dan Ibu membuat secara online, ya, tapi mengunggah RPP. Ya, mengunggah RPP bukan membuat secara online, tapi mengunggah RPP. Artinya Bapak dan Ibu sudah menyiapkan RPP sebelumnya dalam bentuk PDF, ya biasanya yang 10 menit itu kan satu lembar ya biasanya, kalau saya tidak salah. Itu nanti tinggal diunggah ke sistem ini. Nah, baik, sekali lagi cara mengunggah RPP-nya ya. Saya ulangi dari awal, dari depan sini.
Begitu Bapak dan Ibu klik mulai simulasi pengajaran wawancara, ini sudah terbuka ya, harusnya kalau yang sudah mendapatkan jadwal. Nanti Bapak dan Ibu di sini akan muncul ya untuk membuat RPP, tinggal diklik buat RPP, maka akan diarahkan ke laman guru berbagi seperti ini. Kemudian tinggal klik tambah RPP. Ya, tambah RPP, setujui. Kemudian tinggal diunggah RPP-nya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di bagian sistem ini. Ya, baik itu mengisi judul, jenis, deskripsi, kemudian jenjang, tingkat, mata pelajaran, dan juga RPP-nya dilampirkan. Kalau sudah, nanti klik simpan, ya klik simpan di sini, maka nanti akan muncul RPP-nya seperti ini. Nah, ini contoh RPP, misalkan ya daring, seperti ini, statusnya telah terbit. Kalau sudah, Bapak dan Ibu ya, kalau sudah seperti ini, sudah muncul di sini, kalau kosong artinya berarti belum sukses, silakan dicoba lagi. Kalau sudah muncul seperti ini, maka RPP-nya berhasil diunggah. Nah, kalau sudah, tadi ya sudah di sini RPP-nya sudah muncul, Bapak dan Ibu kembali lagi ke laman sekolah penggerak di sini, tinggal klik di sini sudah punya RPP. Nah, RPP-nya kan tadi sudah ada ya, sudah kita unggah. Maka di sini klik sudah punya RPP, sistem nanti akan, nah seperti ini, ya, akan membaca. Jika Bapak dan Ibu punya RPP, maka sistem akan membaca, oh ini RPP yang bisa Bapak dan Ibu pilih. Ini yang tadi, ya, lorem ipsum dolor, ini yang contohnya, RPP yang tadi yang ada di sini. Kalau masih kosong, maka munculnya sistem tidak mendeteksi RPP. Silahkan diunggah. Nah, Bapak dan Ibu harus unggah lagi nih. Karena belum ada, Bapak dan Ibu harus unggah, nanti kembali ke halaman ini ditambah. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, Bapak dan Ibu, di sini ya, nah ini ada konfirmasi RPP, ada unggah RPP. Kalau mau unggah RPP yang lain, silakan. Ternyata, oh Pak, saya ada dua pilihan nih, RPP-nya boleh, silakan, nggak ada masalah. Tapi yang digunakan nanti hanya satu. Ini kan bisa dipilih, nantinya kalau misalnya saya punya dua RPP, ini bisa dipilih, salah satu pilih, kemudian konfirmasi RPP yang akan digunakan. Nah, RPP yang dikonfirmasi inilah yang nanti akan dikirimkan ke panitia, nanti bisa dibuka pada saat pelaksanaan simulasi mengajar dan wawancara. Nah, jadi setelah RPP-nya diunggah, jangan lupa ya, tadi sekali lagi ya, RPP-nya sudah diunggah, saya tinggal klik sudah punya RPP, kemudian muncul seperti ini, tinggal konfirmasi RPP. Ini kan sudah berurutan ya, buat RPP dulu, kemudian konfirmasi RPP. Klik konfirmasi RPP, maka nanti secara otomatis Bapak dan Ibu akan mendapatkan jadwal seperti ini. Kalau RPP-nya sudah punya, ya akan mendapatkan jadwal seperti ini. Anda sudah diberikan jadwal oleh sistem untuk melakukan ujian, nah segala macam ya seperti ini. Bapak dan Ibu akan mendapatkan jadwal hari Selasa 23 Maret jam sekian. Ini contoh misalkan seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan di sini Bapak dan Ibu ya, jamnya ini adalah waktu Indonesia bagian barat. Semua jadwal yang didelivery atau dimunculkan di sistem itu adalah waktu Indonesia bagian barat. Itu yang harus diperhatikan. Jadi nanti walaupun Bapak dan Ibu ya yang berada di wilayah tengah ataupun wilayah timur, ketika mendapatkan jadwal seperti ini adalah dalam waktu Indonesia bagian barat. Di sini sudah ada ya. Semua waktu sesi slot adalah dalam waktu Indonesia bagian barat. Nah, apabila Bapak dan Ibu domisilinya ada di waktu Indonesia bagian tengah ataupun timur, maka disesuaikan dengan waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi ini jadwalnya sudah given ya Bapak dan Ibu, tidak bisa mengubah, tidak bisa misalkan seperti, wah Pak, saya tidak bisa di tanggal 8 April itu karena ada kegiatan. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu silahkan masuk saja dulu, nanti tinggal dilaporkan ya ke panitia pada saat simulasi mengajar dan wawancara bahwa tidak bisa ikut di tanggal tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian, ketika sudah mendapatkan jadwal seperti ini, ya Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaannya nanti, Bapak dan Ibu tinggal klik detail jadwal. Nah, jadi
sekarang kan masih tanggal 6 ya, sekarang masih tanggal 6. Besok tanggal 7 itu sudah mulai simulasi mengajar dan wawancara. Begitu Bapak dan Ibu klik tadi simulasi mengajar dan wawancara di depan, akan muncul langsung seperti ini. Ya, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan jadwal. Akan langsung muncul seperti ini jadwalnya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal klik detail jadwal Anda di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu nanti tinggal masuk melalui tombol ini ke Google Meet ya, atau ruang virtual. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Ning bahwa proses simulasi mengajaran wawancara itu dilakukan melalui Google Meet. Ini sama seperti saya sedang memberikan materi kepada Bapak dan Ibu melalui Zoom. Nah, nanti gantian Bapak dan Ibu melakukan simulasi mengajar dan wawancara, dipantau dan dinilai oleh 2 orang asesor melalui Google Meet. Nah, bagaimana cara masuk ke Google Meet-nya, Bapak dan Ibu? Saya contohkan terlebih dahulu ya. Kang Siana, waktunya 10 menit lagi ya. Baik, ini terakhir mengenai Google Meet. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu klik tombol di sini, ya mulai simulasi mengajar dan wawancara, klik tombol di sini, maka nanti akan terbuka ya, klik tombol di sini, sekali lagi klik tombolnya, maka akan terbuka tautan baru seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya akan terbuka tombol seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan di sini Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu harus memiliki email Google. Ya, harus memiliki email Google. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum memiliki email Google, silahkan segera dibuat dulu email Google-nya. Ya, bisa ada panduannya nanti di SIM PKB cara membuat akun Google atau Google Mail ya, Gmail. Silahkan dibuat. Nah, kemudian nanti setelah klik tombol tadi akan masuk seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal ask to join. Ya, jadi pastikan di sebelah atasnya di sini Bapak dan Ibu pojok kanan atas di sini sudah muncul Gmail Bapak dan Ibu. Kalau belum muncul, artinya harus login terlebih dahulu. Bapak dan Ibu harus login ke Gmail, ya login ke Gmail, maka nanti akan muncul layar seperti ini. Jadi sekali lagi, pastikan Bapak dan Ibu harus memiliki email Google. Ya harus daftar dulu email Google-nya. Yang masih, saya kira kalau hampir semua ya menggunakan email Google, tapi kalau ada yang masih menggunakan Yahoo Mail atau menggunakan yang email dari sch.id itu segera membuat email Google. Ya, segera membuat email Google. Jadi nanti tinggal ask to join, nanti masuk ke dalam ruangan. Satu lagi Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan adalah Bapak dan Ibu, kameranya di sini harus on. Kamera dan juga speakernya ini harus on. Ya harus on. Jadi jangan sampai merah seperti ini. Ya, nah harus seperti ini. Nah, ini contoh, ini contoh berarti ini kamera saya sudah bagus. Speakernya ini tidak bisa saya aktifkan ya karena bedrock dengan Zoom, tapi nanti Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan speakernya. Nah, jadi pastikan begitu pertama kali login, kameranya menyala. Karena kalau kameranya menyala, Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan simulasi mengajar. Karena kan simulasi mengajar itu harus di depan kamera, tadi disampaikan oleh Bu Neng. Nah, Bapak dan Ibu nanti tinggal ask to join, seperti ini. Klik, ya ask to join, atau bergabung di sini. Klik. Nah, ditunggu sebentar. Kalau masih loading seperti ini, maka masih menunggu persetujuan dari asesor. Oke? Saya setujui, misalkan, nah di sini contoh misalkan saya setujui dulu ya di asesor. Nah, tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, ini saya sudah bergabung. Nanti di sini akan ada 2 orang yang lain, yaitu asesor yang akan menilai Bapak dan Ibu. Nah, ini kan saya contoh seperti ini ya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal melakukan simulasi mengajar seperti apa, kemudian nanti akan dilakukan proses wawancara. Jadi maraton, nanti setelah simulasi mengajar selesai, Bapak dan Ibu stop simulasi mengajar, maka nanti panitia akan mempersilahkan langsung untuk proses wawancara. Nah, seperti itu cara masuk ke ruangan Google Meet ya Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, untuk masuk ke Google Meet-nya, Bapak dan Ibu tinggal klik tombol di sini, nanti akan masuk ke Google Meet yang tadi untuk
bergabung ya di room Google Meet. Nanti akan di-approve ya atau diizinkan oleh asesor untuk masuk ke dalam ruangan. Seperti itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan terkait simulasi mengajar dan wawancara. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu ya, ini terakhir sekali lagi, jangan lupa membuat RPP, kemudian nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan tanggal atau jadwal seleksi, ada 2 ya di atas seperti ini, kalau sudah mendapatkan jadwal dari panitia, kemudian juga di bawah seperti ini. Besok tanggal 7 ini harusnya sudah muncul ya jadwal seperti ini. Kalau yang sekarang, yang tombolnya masih belum aktif, yang di beranda di sini. Nah, yang beranda di sini kalau belum aktif, artinya Bapak dan Ibu belum mendapatkan jadwal. Nah, siang ini, maksimal siang ini atau nanti sore, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah mendapatkan jadwal semua ya dari panitia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait teknis dan caranya. Tadi juga sudah ada ya panduannya, bisa dicari di SIM PKB. Di Google juga ada panduan SIM PKB, tinggal diketik saja panduan SIM PKB atau bantuan SIM PKB, nanti akan diarahkan ke panduan-panduan tata cara simulasi mengajar dan juga wawancara. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima